Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Husain, NIM E2019-1098, Prodi Perbankan Syariah 2. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Bapak Abdul Wadud Nafis dengan mereview 5 materi dari 5 teman saya. Review yang pertama ialah tentang perhitungan pendapatan nasional yang dibawakan oleh Yulia Rizka E2019-1077. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional yang pertama ialah produk domestik bruto atau GDP, merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu tahun. Yang kedua ialah produk nasional bruto atau GNP, adalah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri. Yang ketiga ialah produk nasional neto atau NNP, adalah produk nasional kotor atau GNP yang dikurangi dengan penyusutan barang modal. Yang keempat adalah pendapatan nasional neto atau NNI, adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima ialah pendapatan perseorangan atau PI, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Kemudian yang terakhir ialah pendapatan yang siap dibelanjakan atau yang biasa disebut dengan disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional ini ada 3 metode. Metode yang pertama ialah metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Dan yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama ialah harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Kemudian yang terakhir, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam yang pertama ialah ghanimah, kemudian sedekah, infak, zakat, usr, jizyah, kharaj, pajak tambang dan harta karun. Kemudian yang terakhir ialah wakaf. Review yang kedua ialah tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam yang dibawakan oleh Al-Bustami E2019-1089. Kebijakan moneter ialah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jenis-jenis kebijakan moneter ini ada 2. Yang pertama ialah kebijakan moneter ekspansif, adalah kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar, yang berguna untuk mengatasi pengangguran dan menaikkan daya beli konsumen dalam masyarakat. Yang kedua ialah kebijakan moneter kontraktif, adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar yang dilakukan pada masa inflasi dan biasa disebut dengan kebijakan uang ketat. Tujuan kebijakan moneter ini yang pertama ialah mengedarkan mata uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Dan yang keenam, distribusi likuiditas yang stabil. Instrumen kebijakan moneter yang pertama ialah kebijakan ekonomi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Yang kelima, kebijakan dorongan moral. Dan yang keenam ialah penyesuaian tingkat suku bunga. Madhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam ini ada 2 madhab. Madhab yang pertama ialah madhab iqtisaduna yang
dipelopori oleh Bakir As-Sadr yang berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak akan pernah bisa sejalan dengan Islam. Yang kedua ialah madhab mainstream yang berpendapat bahwa tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah memaksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam ini ada 7. Yang pertama ialah nisbatul ikhtiyati. Yang kedua iqna al-ma'wi. Yang ketiga nisbatul afrad. Yang keempat i'adatus sanadat. Yang kelima as-suhul islamiyah. Yang keenam al-istimar al-hukumi. Kemudian yang ketujuh al-adatus tasib. Review yang ketiga ialah tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam yang dibawakan oleh Muhammad Angga Badruzzaman, 2019 1054. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tujuan kebijakan fiskal ini yang pertama ialah pertumbuhan ekonomi, yang kedua mencegah pengangguran, yang ketiga stabilitas harga, yang keempat mendorong laju investasi, kemudian yang kelima untuk mewujudkan keadilan sosial. Jenis-jenis kebijakan fiskal ini yang pertama ialah kebijakan fiskal ekspansif dan yang kedua kebijakan fiskal kontraktif. Komponen kebijakan fiskal yang pertama ialah kebijakan perpajakan, yang kedua kebijakan pengeluaran, yang ketiga kebijakan investasi dan disinvestasi, kemudian yang terakhir ialah pengelolaan uang atau surplus. Instrumen kebijakan fiskal ini ada 6. Yang pertama ialah anggaran belanja seimbang, yang kedua pembiayaan fungsional, yang ketiga anggaran defisit, yang keempat anggaran surplus, yang kelima stabilitas anggaran otomatis, dan yang keenam pengelolaan anggaran. Fungsi kebijakan fiskal yang pertama ialah mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, fungsi alokasi. Yang keempat, fungsi distribusi. Yang kelima, fungsi stabilisasi. Kemudian yang keenam, fungsi pembangunan. Ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam yang pertama ialah pengeluaran negara dilakukan sesuai dengan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Yang keempat, yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yang pertama ialah jizyah, kemudian ghanimah, fa'i, zakat, kharaj, nawaib, dan yang terakhir ialah amwal fahla. Review yang keempat ialah tentang peran dan fungsi Bank Sentral yang dibawakan oleh Lutfia Oktavianisa, 2019 1073. Bank Sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Tujuan Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara kebijakan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan alat tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Fungsi utama Bank Sentral secara umum adalah mengawasi penambahan atau ekspansi dan pengurangan atau kontraksi jumlah uang yang beredar di masyarakat, baik uang kartal maupun uang tiram. Tugas Bank Sentral yang berkaitan dengan pemerintah yang pertama ialah penyedia kredit terhadap pemerintah. Yang kedua, mengatur kas pemerintah. Yang ketiga, membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara. Yang keempat, melakukan pengedaran uang sebagai alat pertukaran yang sah. Dan yang kelima, mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dan produksi uang. Tugas Bank Sentral dalam perbankan yang pertama ialah menentukan suku bunga. Yang kedua, sebagai bankar. Yang ketiga, melakukan pengembangan kredit yang sehat. Keempat, melakukan pembinaan semua bank yang ada. Yang kelima, melakukan pengaturan, pengelolaan, dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Yang keenam ialah melakukan support
yang mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Kewenangan bank sentral sendiri ini, yang pertama ialah untuk melakukan pengendalian moneter. Yang kedua, menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Kemudian yang ketiga, melakukan penggantian kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan yang dimaksud ialah penerapan kebijakan diskonto, penerapan cadangan wajib minimum, dan yang ketiga, pengontrolan pembiayaan dan kredit. Review yang kelima ialah tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang dibawakan oleh Nurlaili Maulida, E 2019-1052. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK diantaranya ialah perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Asas-asas OJK yang pertama ialah asas independensi, yang kedua asas kepastian hukum, yang ketiga asas kepentingan umum, yang keempat asas keterbukaan, yang kelima asas profesionalisme, yang keenam asas integritas, dan yang ketujuh asas akuntabilitas. Tugas OJK yang pertama ialah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua ialah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pemerintah. Di pasar modal, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga ialah mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang OJK yang pertama ialah menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan mendapatkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan keuangan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan di sektor jasa keuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.